Suatu hari, Ibu D nampak bingung dan cemas dengan kondisi anaknya. Sudah beberapa hari anaknya murung, jarang keluar kamar dan tidak mau makan bersama. Ibu D memperhatikan anaknya tidak keluar kamar seharian, mengurung diri dan melakukan self-harm di kamarnya. Kebetulan, pintu kamarnya tidak dikunci dan Ibu D langsung menghampiri anaknya. Astagfirullah, nak, kamu kenapa? Kamu kenapa ngelakuin semua ini? Kakak, cepat ke sini. Ya, Ma, ada apa? Astagfirullah, ini kenapa sih ada, Ma? Gak tahu. Cepat ambil kotak P3, Kak. Cepat balut. Ma, tapi ini masih keluar darah. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Ma? Iya, cepat siapin mobilnya. Pasien pun dibawa oleh ibu dan kakaknya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pasien dilarikan ke IGD dan langsung mendapatkan penanganan untuk lukanya. Kemudian setelah pasien sadar, pasien diperiksa tanda-tanda vitalnya oleh perawat yang bertugas. Dari pemeriksaan tersebut, didapatkan hasil suhu 30 derajat Celcius. Frekuensi nadi, nafas, dan tekanan darah meningkat. Hal itu menunjukkan hasil yang abnormal. Oleh karena itu, pasien harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Setelah pasien dirawat selama 2 hari di rumah sakit, kondisi fisik pasien pun mulai membaik. Perawat yang bertugas pada hari tersebut melakukan proses komunikasi terapeutik kepada pasien. Sebelum melakukan proses komunikasi terapeutik kepada pasien, perawat mempersiapkan diri dengan mengeksplor dan menganalisa diri seperti kekuatan, kelemahan, konsep diri, dan harga diri. Selain itu, pada tahap ini perawat juga mengumpulkan data pasien untuk mengetahui kondisi umum pasien. Selamat pagi, Teteh. Selamat pagi. Teteh, perkenalkan, saya perawat sana. Saya perawat yang bertugas di ruangan mawar nomor 7 pada pagi hari ini. Teteh boleh tahu nama lengkapnya siapa? Nama saya Nita Pratiwi, Nurse. Iya, betul. Teteh enaknya dipanggil apa? Panggil Teh Nita aja. Oke, baik, Teh Nita. Sekarang kita mau berbincang-bincang sebentar ya. Untuk waktu dan tempatnya, kita bikin kesepakatan dulu. Dari Teteh mau di mana dan berapa lama? Mungkin tempatnya boleh di sini aja, Nurse. 15 menit bisa nggak? Boleh. Teteh boleh tahu Teteh sekarang umur berapa tahun dan kesibukannya apa? Umur saya 18 tahun, terus sekarang saya lagi mempersiapkan buat ujian masuk perguruan tinggi. Wah, hebat. Semangat ya, Teh. Teteh gimana nih perasaannya hari ini? Kalau kondisi tubuhnya udah baik, tapi saya merasa cemas, Nurse. Saya takut nggak lolos lagi kayak tahun lalu. Gitu. Teteh boleh diceritakan lebih detail nggak apa yang bikin Teteh takut? Jadi tahun lalu saya udah pernah daftar kuliah, tapi saya nggak lolos. Terus kadang ada kayak pressure gitu. Jadi saya takut kalau lihat teman-teman saya udah kuliah, tapi saya belum. Oh gitu. Teteh gak apa-apa ya. Teteh harus tetap semangat. Sebenarnya menangis itu tidak apa-apa, wajar. Kita juga perlu menangis. Tapi Teteh harus ingat, jangan sampai Teteh melakukan hal yang menyakiti diri Teteh ataupun orang lain. Iya, Nurse. Maaf Teh, kalau boleh tahu tangan Teteh kenapa? Kadang saya juga suka melukain diri saya sendiri pakai silet, Nurse. Saya gores tangannya. Apa yang Teteh rasakan saat Teteh melakukan itu? Saya merasa lega, Nurse. Kayak rasa sakit yang saya rasakan hilang. Saya paham. Teteh pasti merasa sedih, merasa kesal. Tapi Teteh perlu ingat, hal tersebut dapat membahayakan diri Teteh dan orang lain. Jadi saya harus apa, Nurse? Yang pertama, Teteh harus mengapresiasi diri Teteh terlebih dahulu. Teteh sudah mencapai di titik ini merupakan hal yang luar biasa loh, Teh. Oh gitu ya, Nurse. Tapi selain melihat pencapaian orang lain, ada juga faktor yang sering bikin aku kesel. Kayak orang-orang di sekitar aku tuh pada nanya, udah kuliah belum? Kuliah di mana? Jurusan apa? Nah itu tuh bikin aku kesel, Nurse. Bikin aku stres. Oh gitu, Teh. Teteh pasti ngerasa kesel. Tapi Teteh harus mengendalikan emosi Teteh dan melampiaskan kekesalan itu terhadap hal yang positif. Teteh bisa melakukan
hobi teteh misalnya? Saya suka menyanyi, Nurse. Wah, bagus. Menyanyi juga merupakan hal yang positif ya, Teh. Nah, selain melakukan hobi, Teteh juga bisa bercerita terhadap orang yang Teteh percaya, terhadap keluarga ataupun teman misalnya. Kemudian, saat nanti Teteh sudah merasa lebih baik, Teteh bisa ubah pola pikir dan sudut pandang Teteh yang asalnya menjadikan itu sebagai pressure, tapi dijadikan juga sebagai motivasi. Oh gitu ya, Nurse. Oke, nanti saya coba. Wah, mantap Teh. Kalau begitu, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya, Teh. Gimana sekarang perasaan Teh? Alhamdulillah saya udah merasa lega karena tadinya saya bingung mau cerita ke siapa, Nurse. Alhamdulillah kalau Teteh sudah merasa lega. Boleh diceritakan nggak? Tadi kita ngobrolin apa aja? Jadi tadi kita ngobrolin tentang perasaan aku hari ini, terus cara menangani masalah yang aku alamin, terus apresiasi diri, jadiin pencapaian orang lain jadi motivasi. Iya betul Teh. Dari Teteh sendiri ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup sepertinya, Nurse. Alhamdulillah kalau sudah cukup dan merasa paham, Teteh jangan lupa ya menerapkan apa yang sudah kita bicarakan barusan. Nah, gimana kalau kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya? Kita akan membahas terkait perkembangan Teteh, juga nanti saya akan mengajarkan terkait teknik relaksasi kepada Teteh. Boleh, Nurse. Mungkin minggu depan di jam yang sama bisa nggak? Iya boleh, untuk waktunya berarti minggu depan di jam yang sama ya. Sampai berjumpa Teh di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Teh atas kerjasamanya, atas waktunya. Iya, sama-sama, Nurse. Saya, Makasih juga. ya saya pamit ke ruang sebelah ya Teh. Selamat siang. Selamat siang. Setelah menemui pasien, perawat sana melakukan komunikasi kepada Dr. Gina untuk melaporkan kondisi pasien dan meminta rekomendasi terkait pengobatan farmakologis. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Halo. Iya, Waalaikumsalam nurse. Saya Nursana dari ruangan mawar nomor 7. Saya akan melaporkan pasien atas nama Nita Pratiwi. Pasien merasa tertekan karena masalah akademik. Kemudian pasien merasa sulit tidur dan sering melukai diri sendiri. Pasien didiagnosa mengalami ansietas dan saya sudah melakukan konseling dengan teknik komunikasi terapeutik. Saya ingin meminta rekomendasi dokter terkait tindakan farmakologis yang diberikan untuk pasien Nita tersebut. Iya, baik. Terima kasih atas informasinya. Mohon dilanjutkan intervensi sampai pasien merasa lebih baik. Kemudian untuk pasiennya bisa diajarkan teknik relaksasi. Kemudian untuk obatnya dapat diberikan benzodiazepin untuk mengurangi gangguan kecemasannya. Dosisnya 7,5 mg dalam sekali pemberian, kemudian dapat ditingkatkan 22,5 mg dalam 2-3 kali sehari. Baik dok, saya ulangi. Pasien dilanjutkan intervensi, kemudian pasien diajarkan teknik relaksasi dan diberikan obat benzodiazepin 7,5 mg satu kali pemberian dan dapat ditingkatkan menjadi 22,5 mg 2-3 kali pemberian. Betul dok, seperti itu? Iya, betul nurse. Baik dok, terima kasih atas sarannya. Wassalamualaikum. Ya, sama-sama nurse. Waalaikumsalam. Setelah melakukan komunikasi dengan Dr. Gina, perawat sana menyampaikan hasil rekomendasi kepada perawat Chelsea. Dan di sini ada keluarga pasien atas nama Nita. Kemudian, perawat sana juga memberikan arahan kepada keluarga pasien untuk mengambil obat di instalasi farmasi. Dia silakan masuk. Atas nama keluarga Nita Pratiwi, Iya saya. Silakan duduk Ibu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nur Chelsea. Sebelumnya, apakah benar ini dari keluarga pasien Nita Pratiwi? Betul, Nurse. Oke, Ibu namanya siapa? Nama saya Fadila, Nurse. Ibu Fadila. Di sini saya akan menyampaikan hasil obrolan dari Nurse
bahwa anak ibu itu melakukan self harm, di mana dia itu melukai dirinya sendiri. Katanya anak ibu itu tertekan karena di bidang akademiknya. Nah, selain itu dia juga mengatakan kalau dia udah melakukan self harm tersebut, dia merasa lega, seperti itu ibu. Oh iya nurse. Nah iya, saya juga saranin buat anak ibu untuk beberapa waktu ke depan itu konsultasi ya ibu. Nah, sesuai dengan kesepakatan Mbak Nita, nanti konsultasinya itu di tanggal 15 Desember jam 9 pagi. Baik nurse. Oke, ini ada obat benzodiazepin, di mana ini tuh buat obat penenangnya Mbak Nita. Kalau misalnya Mbak Nita mau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk melukai dirinya, ibu boleh kasih obat ini. Tapi kalau misalnya ibu Nita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sesekali ibu kasih obat ini ya. Baik nurse. Oke, sebelumnya ibu udah paham? Sudah nurse. Ada yang mau ditanyain terlebih dulu ibu? Mungkin untuk sekarang sudah cukup. Terima kasih banyak nurse. Oke, sudah cukup juga untuk penyampaian hasil konsultasi hari ini dari pasien kita. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih ibu. Terima kasih nurse. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa hari, akhirnya pasien dapat pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian, pasien kembali ke rumah sakit untuk melakukan konseling dengan perawat sana seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Perawatan ini membuahkan hasil. Saat ini, pasien sudah bisa mengendalikan rasa cemasnya dan tidak melakukan self harm lagi.